Jadi kita hari ini mau jalan-jalan lagi lihat interior di Sila Sawangan lagi. Cuman ini untuk tipenya itu tipe yang Tudor di Lex Series-nya Sila Sawangan. Yuk kita langsung masuk aja jalan-jalan ke dalam dari rumahnya. Jadi di tipe Tudor ini dia punya 4 bedroom, terus 4 kamar mandi sama 2 carport kayak gini, dan dia untuk di Tudor ini dia udah pakai smart door. Jadi di sini itu kita lihat untuk depannya itu kita langsung ketemu sama kisi-kisi kayak gini. Ini kayaknya kayu tapi bukan kayu, jadinya dia untuk fasad depan dari rumahnya. Nah ini itu seperti kamuflase, dia kita bisa masuk. Ketika kita masuk itu yang terasa banget adalah sirkulasi udara, angin dari manapun. Kenapa? Karena konsepnya memang dia konsep area terbuka gitu, cuman dikasih kayak kisi-kisi kayak gini, itu udaranya asik banget dan sejuk banget dapatnya. Nah di sini dia langsung ketemu sama tempat area untuk kayak nerima tamu gitu, jadi service room gitu buat di tempat sini. Ini dia di wall panelnya atau di belakang dindingnya itu dia dikasih untuk pajang-pajangan kayak gini nih. Kayak dibuat model konsepnya itu pegboard, jadi bisa kalau ambalan itu bisa disusun di mana aja atau dipindah-pindah gitu. Kita langsung masuk ke ruang yang pertama itu dapatnya. Ruang yang pertama ini di kamar yang pertama, untuk ini mungkin diperuntukkan untuk kamar tamu. Yang di bagian bawah itu dia punya lemari, terus ada area terbuka juga buat nyimpen-nyimpen buku, sama dia punya meja belajar, meja kerja, atau bisa juga jadinya bedside table-nya. Karena di samping sini, di sebelah sini dia langsung ketemu sama bed atau kasurnya. Di bed kasurnya itu dia modelnya model panggung kayak gini, jadinya dia kayak tatami, dan ini nih sebenarnya bisa dibuka buat tempat penyimpanan sih di dalamnya. Dan itu jadinya buat menghemat space-nya juga dari kamar yang nggak begitu lebar tapi bisa fungsional banget. Nah di area sini dia punya untuk lemari-lemari atau wardrobe-nya. Jadi ini tipenya push open semua seperti ini. Gitu. Cakep sih, ini dia modelnya minimalis semua gitu. Oke, ini langsung kita mau masuk ke ruang selanjutnya. Nah langsung masuk lagi, itu pembatasnya antara ruang yang untuk ruang tamu depan sama area belakang ini, dia itu kisi-kisi lagi. Jadi di sini itu konsepnya dia kayak teras open space gitu, jadi kebuka banget di sini, cakep banget. Terus sirkulasinya dapat banget, dan ini jadinya luas banget. Terus dindingnya dia dikasih kaca kayak gini. Nah di sini itu ada kamar mandi buat tamunya juga dia. Nah di sebelah sini dia ada kamar mandi buat tamunya juga. Jadi ini luas tanahnya itu sampai ke bagian belakang ini. Oke, nah di sini itu juga masih banyak untuk pembangunan ya. Jadi kalau di belakang teman-teman lihat itu banyak banget untuk eskavator. Nah, jadi di konsep buat di teras bagian belakang ini atau bagian tengah ini dia biasa itu cakep ya buat gym kayak gini tuh. Jadi pemandangannya dapat banget buat pandangan luar, sama kita pas lagi olahraga itu dapat suasana buat alamnya lah. Jadi nature gitu. Ini kita mau lanjut untuk ke lantai 2-nya. Jadi kita tadi udah di lantai 1, langsung naik ke lantai 2-nya. Nah, di sini ada anak tangganya. Itu tangganya itu dia pakainya itu homogeneous style abu-abu kayak gini, cuman dia dikasih lampu-lampu LED nih, cakep banget jadinya itu tangganya itu mewah banget gitu. Naik ke lantai atasnya itu dia langsung ketemu itu kamar mandinya, dan ini buat dapurnya karena konsepnya itu open space, dia langsung ketemu sama living room-nya. Nah, di sini kita mau bahas untuk yang langsung ke kitchen-nya aja kali ya. Kitchen-nya ini dia pakai top table, itu untuk bagian bawah top table-nya pakai dia granit kayak gini. Terus untuk kabinet-kabinetnya dia pakai plywood, finishingnya HPL, tapi di dalam sini ini bagian dalam ini dia pakai taco sheet. Nah, untuk dia di sini kompornya pakai standing stove, cuman dia nggak ada cooker hood. Kenapa? Karena sirkulasi di sini dia bisa buka jendela. Jadi kalaupun masak banyak asapnya itu bisa langsung keluar karena sirkulasinya bagus. Nah di atas itu dia punya kabinet-kabinet kecil kayak gini, pakai lampu LED. Ini sih cakep kabinet-kabinetnya ya, buat nyimpen-nyimpen piring-piring. Cuman kalau ini sih terlalu tinggi, jadi agak susah juga ngambilnya. Dan ini pun yang salah adalah pintunya dia flip up kayak gini, tapi nggak dikasih itu apa,
apa namanya, gas spring. Nah jadi ini agak susah juga buat ngambil, apalagi ditaruh di situ adalah ini piring-piring sama gelas-gelas, jadinya agak susah buat nyimpen-nyimpen kalau kayak gini. Jadi di samping dari kitchen setnya ini dia langsung ketemu sama dining roomnya atau meja makannya. Di sini buat 6 orang ini cakep banget ya. Jadi dia ada lampu-lampu kayak gini juga. Ini estetik banget dia. Terus untuk mejanya juga dia proporsional dengan ruangannya. Jadi enak gitu dilihatnya, nggak kebesaran juga dan nggak terlalu kecil. Ini kita langsung masuk ke bagian living roomnya. Di sini dia punya sofa letter L gini. Ini enak banget, cakep banget, dan posisi dari TV-nya juga enak, udah eye level gitu, jadi nggak capek dangak-dangak. Nah di sini itu kalau teman-teman lihat dindingnya dia dikasih marmer yang bagian sini, terus ada buat lemari pajangan, sama di sini dia wall panelnya dikasih kaca-kaca gitu. Nah jadi di lantai 2 ini dia memang konsepnya dibuat living room atau area keluarga gitu. Jadi memang semuanya kebanyakan aktivitas keluarga sih, kebanyakan di sini dari mulai masak sampai istirahat atau nonton barengnya. Nah ini kita langsung mau masuk ke atau lanjut naik ke lantai 3-nya. Nah lanjut ke lantai atas, yang lantai 3 ini dia langsung sama ketemu kamar mandi juga. Untuk bagian pojok setelah tangga itu dia langsung ketemu kamar mandi, sama di sini itu banyak kamar. Jadi nanti ada kamar anaknya 2 sama master bedroomnya 1. Nah ini kita lihat untuk kamar mandinya. Jadi untuk konsep kamar mandinya itu semuanya sama kayak gini model-modelnya. Nah jadi kita bahas satu aja biar nggak kelamaan. Ini buat tempat penyimpanan. Di sini dia ada wastafel. Nah ini mejanya ini dia pakai granit lagi. Jadi ini udah cakep banget. Terus finishingnya juga rapi. Dan di sini dia punya kabinet untuk menyimpan sabun kayak gitu. Nah, di kabinetnya ini dia punya kaca, cuman kacanya ini gede banget kalau dibuka pintu kayak gini. Oh. Nah, yang perhatian itu sih dari kerannya ini. Ini kerannya modelnya gold gitu, merek Kohler. Ini cakep banget nih. Nah ini kita masuk ke kamar yang pertama. Ini kamar anak yang pertama itu dia untuk kamar anak yang laki-laki. Kalau teman-teman lihat di sini dia konsep untuk warnanya itu dia biru sama abu-abu kayak gini. Nah ini konsepnya aerospace kayak gitu. Nah di sini juga pajang-pajangannya itu astronot. Nanti mungkin anaknya bisa motivasi anaknya buat kerja di NASA kali. Oke, jadi di kamar anaknya ini kasurnya itu 120, dia kasur 120-200. Nah, dia dibuat panggung lagi kayak gini, kayak tatami bed, dan di sini ini bisa dibuka. Jadi buat bisa nyimpen barang di bawah kasur ini. Cuman kelemahannya adalah kita ribet kalau mau ngambil atau nyusun barang, nyimpen barang di dalam itu kita harus bongkar-bongkar kasurnya dulu. Tapi nggak ada masalah untuk benda-benda yang jarang dipakai sih, nggak ada masalah untuk disimpan di sini. Nah di sini dia punya meja belajar atau meja kerjanya yang langsung nyambung sama lemari gantung di atas headboardnya kayak gitu. Nah dia di sini udah pakai wallpaper yang model aerospace gitu, sama di sini dia wallpapernya itu modelnya linen. Dan di sini ada wardrobe-nya juga, dia konsepnya itu warnanya dibuat biru sama abu juga, kombinasi gitu. Nah dia ada 2 pintu dengan laci-laci sih. Nah ini kita masuk di kamar anak yang kedua. Ini buat cewek ya, jadi buat cewek, jadi dia girly gitu konsepnya, dan dia warnanya warna pink putih gitu. Kombinasi warnanya sih cakep, sama ada krim-krimnya gitu. Ini wallpapernya dia kayak pakai modelnya itu model kulit gitu. Nah di sini dia punya kasurnya 120 lagi, yang 120. Terus di sini dia pakai headboard ya. Headboard dipan kayak gini. Nah, ini kalau ini bisa custom atau pesen ya di tukang headboard kayak gitu. Dan di sini dia itu ada meja belajarnya. Nah, langsung kita lihat untuk bagian wardrobe-nya atau lemari dari anaknya. Ini cakep banget, dia punya open space di sini buat pajangan boneka atau buku-buku, dikasih lampu indirect lamp kayak gini, lampunya warm white. Terus di sini di bagian sini dia punya pintunya. Nah, jadi ini dibagi 2 ya.
Nah, untuk finishing dalamnya, dia finishingnya itu pakai takosit lagi atau PVC sheet yang warna putih. Terus untuk engsel yang dipakai, dia pakai engselnya slow motion ya. Nah, karena nggak pakai handle, jadi dia di sini untuk pintunya itu dia dilebihin untuk bisa lebih dari kabinetnya, biar bisa tangan itu ngambil dari pintunya, biar bisa dibuka. Nah, untuk yang selebihnya dia pakai push open kayak gini. Mana nih? Ah, dia pakai push open kayak gini. Cuman untuk konsep push open itu seharusnya dia nggak pakai engsel yang slow motion. Kenapa? Kalau pakai slow motion dia jadinya nggak nendang. Pas kita pencet gitu dia jadinya nggak nendang gini. Nah, kayak gini. Apalagi pintu yang sebesar ini dengan push open tip on yang kayak gini, dia kurang nendang banget gitu. Nah, ini dia bagian dalam dari lemarinya kayak gini. Nah, kalau teman-teman lihat di atas, bagian atas itu dia ada item-item kayak gitu, itu tuh buat saklar lampu LED-nya ya. Jadi kalau pintunya ketutup dia akan mati, dan kalau pintunya dari wardrobe-nya, lemarinya ini dibuka kayak gini, dia lampunya di bagian-bagian sini tuh jadinya hidup. Nah, kalau kayak gini tuh prefernya harus bener-bener dari awal. Kenapa? Karena untuk menyembunyiin kabelnya atau manajemen kabelnya itu agak susah sih biar rapi kayak gitu. Yuk kita langsung lanjut lagi ke ruangan atau kamar yang selanjutnya, ini untuk kamar master bedroomnya. Oke, di master bedroomnya ini atau kamar utamanya ini dia punya kamar mandi yang itu lebih lebar. Terus dia ada bathtubnya juga, dan dia punya 2 wastafel kayak gitu. Konsepnya sih sama kamar mandi yang tadi yang kita bahas tadi. Terus untuk di kamarnya ini dia bednya itu 180/200, sama di bagian belakang kita itu dia punya lemari pintu aluminium kaca. Untuk aluminiumnya dia pakai yang sempen, dan untuk kacanya dia pakai yang ini kaca grey ini. Jadi dia nggak bening, nggak Ray-Ban juga, nggak hitam. Di bagian bawah itu dia punya kayak lemari, dia drawer-drawer semua. Jadi drawer-drawer itu bisa buat nyimpen baju-baju juga, selain bisa digantung di bagian yang lemari atas. Nah, di bagian sana di headboardnya itu dia pakai wall panel, terus HPL-nya itu di finishing warna marmer sama warna kulit sintetis kayak gitu. Nah, di HPL itu juga tersedia warna-warna kulit gitu, atau disebutnya dengan pattern. Nah, kita dari lantai 3 tadi itu ke lantai 2 lagi. Jadi di lantai 2 ini dia ada pintu akses buat menuju ke lantai bawah lagi. Nah, dia lewatnya samping sini. Nah, yuk kita langsung keluar aja. Dari pintu ruang living room-nya itu kita ketemu sama balkon kayak gini. Nah, ini dikasih batu-batu koral kayak gini, dan di sini ada tangga buat akses menuju ke depannya tadi. Nah, ini kita bisa turun lewat sini untuk menuju area bagian depan sih. Sebenarnya untuk tamu itu bisa juga naik langsung ke atas ini ke area living room situ. Oke, nah mungkin segitu aja video kita seputar interior tour atau home tour kita di Sila Sawangan Lex Series yang untuk tipe Tudornya. Yang mau tanya-tanya untuk harga dari tipe Tudor ini berapa sih, bisa langsung hubungin kontak yang ada di deskripsi. Mungkin segitu aja video kita kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat. Sekali lagi, tetap kreatif, semangat berkarya, dan sampai jumpa.